Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, Oda Sensei tentunya banyak menghadirkan karakter yang mengagumkan, sehingga membuat para penikmat anime dan manga One Piece begitu menarik dan unik untuk disajikan. Namun, bisakah seseorang karakter menjadi kuat tanpa bantuan buah iblis? Tentunya bisa. Banyak karakter kuat dan tangguh yang sudah Oda Sensei tampilkan. Namun yang kita ketahui, untuk menjadi sosok yang terkuat tentunya karakter tersebut harus memiliki Devil Fruit. Dalam The One Piece ada banyak macam jenis buah iblis dan masing-masing mempunyai efek yang berbeda-beda. Mereka memakan buah iblis tentunya akan memiliki efek dan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Namun tidak semua karakter yang mempunyai kekuatan buah iblis akan menjadi yang terkuat. Yang sudah diketahui sejauh ini, Oda Sensei banyak menciptakan karakter kuat dan luar biasa, dan karakter ini tidak sama sekali memiliki kekuatan buah iblis. Lalu, mampukah karakter tersebut bersaing dengan karakter lain yang memiliki kekuatan buah iblis? Ya, tentu saja bisa. Ada karakter kuat yang tidak sama sekali memakan buah iblis dan hanya mengandalkan haki dan teknik bertarung dengan fisik yang kuat dan mengerikan. Siapa sajakah mereka karakter kuat yang tidak menggunakan buah iblis dan hanya menggunakan haki untuk bertarung? Untuk itu, Anime Zone akan membahas tentang 10 karakter terkuat tanpa buah iblis. Nah, gak perlu berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah teori dan opini berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yang pertama, Denjiro. Denjiro merupakan anggota dari Nine Red Scabbers. Yang kita ketahui, dia dulunya hanyalah seorang pencuri sama seperti Kinemon. Sehingga ketika dia bertemu dengan Oden dan sempat diancam oleh Oden untuk meninggalkan Wano karena telah membuat ulah dan telah mengobrak-abrik Flower Capital dan kaburnya God Mountain puluhan tahun lalu. Kinemon dan Denjiro berhutang nyawa kepada Oden yang telah menyelamatkan mereka berdua karena punya dosa yang sangat besar. Denjiro dan Kinemon pun bersumpah untuk mengikuti jejak Oden untuk melindungi negeri Wano. Menurut Kinemon, kekuatan dari Denjiro ini sangat mengerikan sebab dia dapat mengalahkan 100 orang sekaligus. Yang kita ketahui, sosok dari Denjiro ini merupakan salah satu pasukan elit dari Nine Red Scabbers dan memiliki keterampilan berpedang yang sangat luar biasa, sehingga kami menganggapnya sebagai karakter kuat tanpa buah iblis. Bukti kekuatan lain dari Denjiro yaitu dia dapat menahan serangan Nitoryu dari Zoro yang kala itu saat dia akan membunuh nyawa dari Orochi. Lalu Denjiro mampu menyayat dan menghancurkan kantung darah dalam tubuh dari Hiyori tanpa harus melukai tubuhnya. Karena kekuatannya ini, Denjiro menjadi sosok penting dari Wano untuk perang melawan Kaido dan membantu pasukan aliansi topi jerami untuk melengsarkan Kaido dari Wano. Yang kedua, Edward Weevil. Edward Weevil atau sering disebut sebagai Whitebird Jr. Dia mengakui dirinya sebagai anak kandung dari Whitebird dan pernah menjadi salah satu mantan anggota Chichibukai. Nilai buronannya pun sebesar 480 juta belly. Edward Weevil merupakan sosok yang kejam. Dia tak pandang bulu saat menghadapi kru Shiroge yang tak mempercayainya sebagai anak kandung dari Shiroge, sehingga dia pun berhadapan langsung dengan 12 kru bajak laut Shiroge dan menghajarnya tanpa ampun. Berbicara mengenai kekuatan Edward Weevil, terbilang menjadi sosok yang kuat dan mengerikan. Bahkan kekuatannya setara dengan Whitebird muda yang dikatakan oleh Kizaru. Dia juga merupakan mantan anggota Shibuka yang tidak sama sekali menggunakan buah iblis dan hanya mengandalkan haki dan kekuatan bertarung yang mengerikan. Dari segi penampilan, Weevil terlihat sama-sama menggunakan pedang yang hampir sama seperti ayahnya, dan ia juga memiliki kumis putih sama seperti Shiroge. Yang ketiga, Kagami no Shanks. Shanks dulunya merupakan mantan anggota dari bajak laut Goldie Roger, dan setelah bajak laut Roger dibubarkan, dia pun membentuk bajak laut sendiri dan merekrut beberapa anggota yang kuat. Dan sekarang Shanks telah menjadi Yonko dunia baru selain Big Mom, Kaido, dan Blackbird. Namun sebelumnya dialah yang bertanggung jawab karena telah membuat Luffy yang akhirnya menjadi bajak laut sama sepertinya.
Berbicara mengenai kekuatan, Shanks merupakan karakter spesial karena dia juga tidak sama sekali memakan buah iblis dan hanya mengandalkan haki dan teknik bertarung yang kuat dan kekuatan aslinya yang dia latih. Namun yang kita ketahui, Shanks adalah orang yang ahli dalam berpedang, sama seperti kaptennya dulu, Goldie Roger. Saat itu dia datang ke kapal Shirogane dan mereka pun beradu pedang dan membuat awan di sekitar lautan mereka terbelah. Mungkin segala informasi tentang Akagami no Shanks ini masih misteri. Namun yang pasti kekuatan dari Shanks sangatlah mengerikan. Yang kita ketahui dia juga merupakan seorang Yonko. Namun dari beberapa Yonko yang kita ketahui telah memakan buah iblis, tapi tidak dengan Akagami no Shanks ini. Yang keempat, Dracul Mihawk. Mihawk merupakan pendekar pedang nomor 1 dunia dan dia juga merupakan mantan anggota Shichibukai. Meskipun kita jarang diperlihatkan bagaimana Mihawk beraksi dan bagaimana kekuatan sebenarnya dari Mihawk, tetapi terlihat jelas dalam arc Marineford betapa dahsyatnya Mihawk saat dia berhadapan dengan Luffy dan para anggota bajak laut Whitebird lainnya. Terlihat dia menebas gunung es yang sangat besar hanya dengan satu kali tebasan saja. Namun dia juga memiliki kemampuan untuk melihat dari kejauhan. Selain itu, dia juga dulunya merupakan rival dari Yonko Shanks. Setelah dia mengetahui lengan kanan Shanks putus, setelah menyelamatkan Luffy, dia pun menganggap Shanks bukanlah lagi rivalnya. Karena jika mereka terus bertarung, rasanya tak seimbang jika Shanks tak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Namun Mihawk juga tidak sama sekali memakan buah iblis. Kekuatannya benar-benar dapatkannya dari hasil latihan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kekuatan Mihawk sendiri berpusat pada kemampuannya untuk berpedang. Pedangnya tersebut bernama Yoru. Pedang ini termasuk dalam kategori pedang terkenal dan salah satu dari 12 pedang terkuat yang ada di One Piece. Yang kelima, Ben Beckman. Ben Beckman adalah tangan kanan dari bajak laut Akagami no Shanks. Meskipun sangat jarang ditampilkan di manga ataupun anime, tapi kekuatannya ini sangat luar biasa, mengingat dia juga merupakan anggota dari bajak laut rambut merah Shanks. Namun berbicara mengenai kekuatan Ben Beckman, terbilang salah satu karakter yang sangat kuat. Kekuatannya ini terbilang hampir sama dengan sang kapten itu sendiri. Dia juga tidak sama sekali memakan buah iblis dan hanya mengandalkan haki dan kekuatan miliknya sampai sejauh ini yang diketahui. Sosok Ben terlihat waktu itu di arc Marineford bersama dengan rombongannya bajak laut rambut merah. Sosok dari Ben terlihat saat dia menodongkan pistol ke arah Kizaru. Bahkan Kizaru pun tak sempat melakukan apa-apa dan hanya mengangkat kedua tangannya saja. Ben Beckman sendiri disebut memiliki IQ yang sangat tinggi, sehingga tak heran jika dia bertarung dia sangat mengandalkan kekuatan kepintarannya yang masih jadi misteri tersebut. Yang keenam, Monkey D. Garp. Garp adalah angkatan laut yang dulunya sering beradu dan telah menjadi rival dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Namun demikian, Garp adalah pahlawan angkatan laut. Julukan tersebut diberikan karena dia telah berjasa mengalahkan bajak laut terkuat yaitu Rocks di Sebek dan sampai beraliansi dengan Raja Bajak Laut Roger. Saat ketika Roger menyerahkan diri ke angkatan laut dan menitipkan anaknya yaitu Ace kepada Garp, Roger sangat mempercayai Garp untuk melindungi anaknya yang tak berdosa tersebut. Garp juga merupakan kakek kandung dari Luffy. Berbicara kekuatan, Garp merupakan orang yang tidak sama sekali memakan buah iblis. Dia hanya mengandalkan haki dan kekuatan fisik yang luar biasa yang ada pada dirinya untuk bertarung. Selain itu, level kekuatan Bushiroku Hakinya juga menjadi kekuatan utama dari Garp ini. Wajar jika sampai setua ini, Garp masih sangat berbahaya dan ditakuti oleh bajak laut. Yang ketujuh, Roronoa Zoro. Zoro adalah anggota dan sekaligus wakil kapten dari bajak laut topi jerami. Dia merupakan pengguna pedang 3 aliran Santoryu. Meskipun Zoro terlihat sangat konyol dan kemampuan mengingatnya sangat payah, tapi Mimin mengakui Zoro merupakan karakter yang cukup kuat dan mengerikan. Kekuatannya ini menjadi kelebihannya mengingat dia merupakan pengguna aliran 3 pedang. Tentunya hal tersebut bukan hal yang bisa diremehkan. Namun meski begitu, Zoro mendapatkan kekuatannya tersebut tidaklah instan. Setiap hari saat di kapal dia selalu melatihnya. Selain itu, dia juga punya impian untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Lalu berbicara mengenai kekuatan, Zoro juga tidak sama sekali memakan buah iblis. Dia berlatih dan melatih kekuatannya dengan Mihawk saat ia dicampakkan oleh Kuma ke pulau tempat Mihawk tinggal.
Dia memohon kepada Mihawk untuk dilatih dan dia ingin melampaui kekuatan dari Mihawk. Mihawk yang biasa tampak serius menjadi tertawa melihat Zoro memohon untuk dilatih oleh dirinya. Mihawk menyetujuinya dan melatih Zoro. Zoro sudah banyak mengalahkan musuh kuat. Contohnya, dia dapat dengan mudah memotong Pika saat di Arc Dressrosa. Yang pada saat itu Zoro berhasil mengaktifkan Bushoku Haki miliknya dan menghajar langsung Pika si manusia batu. Momen epik Zoro juga terlihat saat di Arc Wano Kuni, saat dia berhadapan dengan Killer yang pada saat itu dia mengeluarkan seperti cahaya ungu dari pedangnya dan mengajar Killer dengan tebasan Santorio miliknya. Yang ke-8, Vinsmoke Sanji. Sanji juga merupakan anggota kru bajak laut topi jerami, sama seperti Zoro. Ia juga merupakan anak dari keluarga Vinsmoke. Namun yang kita ketahui, Sanji juga merupakan koki kapal. Perannya sangat berarti dalam kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, dia juga memiliki sifat mesum. Apabila melihat wanita cantik di hadapannya, ia langsung mengeluarkan darah dari hidungnya dan hal tersebut sering dilakukannya. Namun berbicara mengenai kekuatan, Sanji juga bukan pengguna buah iblis. Dia mengandalkan kekuatan dari kakinya untuk bertarung. Dia juga dijuluki sebagai Kurashi no Sanji, yaitu si kaki hitam Sanji. Selain itu, dia juga memiliki teknik bertarung yang disebut sebagai Diable Jumble atau tendangan kaki iblis, di mana hal tersebut membuatnya mengeluarkan api di sekitar kakinya. Hal itu membuat siapa saja yang terkena tendangannya tersebut bisa terbakar dan hangus. Selain itu, dia juga bisa berjalan di udara dengan kakinya yang telah lama dilatihnya saat di Pulau Okama selama 2 tahun sebelum time skip. Yang ke-9, Koby. Koby adalah anak berambut merah muda. Ketika kecil, dia sempat menjadi anak buah kapal di kapal bajak laut Alvida. Saat itu, beruntung dia diselamatkan oleh Luffy yang telah menyelamatkan nyawanya dari bajak laut yang mengancam akan membunuhnya. Dia pun berjanji kepada Luffy akan menjadi angkatan laut dan ia berniat membantai bajak laut yang akan membahayakan orang lemah. Dan dia juga berjanji pada Luffy untuk menjadi rivalnya pada suatu saat nanti. Namun setelah dia menjadi angkatan laut, dia juga berlatih dengan kakeknya Luffy, yaitu Monkey D. Gap. Terbukti dengan kuatannya, sekarang Koby terlihat sangat kuat dengan kuatannya yang selama ini dilatih oleh Gap. Koby sendiri sudah menguasai Bushoku Haki dan mungkin akan mewarisi kekuatan tinju dari Gap ini. Selain itu, Koby tidak hanya menguasai teknik Bushoku, ia juga menguasai Haki Bunsoku atau Haki pengamatan. Yang terakhir, Silver Rayleigh. Silver Rayleigh adalah mantan kru bajak laut Goldie Roger, sekaligus dia juga menjadi tangan kanan Roger. Yang kita ketahui, Rayleigh juga merupakan orang yang sangat kuat dan mengerikan. Meskipun dia sudah tua, dia juga masih sangat ditakuti oleh bajak laut dan angkatan laut. Julukannya sebagai Raja Kegelapan diberikan karena dia merupakan orang yang sangat dekat dengan Roger. Sedangkan Roger adalah musuh angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Itulah sebabnya dia bukanlah orang yang bisa diremehkan oleh para angkatan laut. Kuatannya pun terbilang sangat mengerikan. Level haki miliknya pun juga bisa dibilang di atas rata-rata. Maka tak heran jika angkatan laut pun tak berani berhadapan dengannya. Monkey D. Gap juga pernah berkata jika harus berhadapan dengan Rayleigh, angkatan laut harus menyiapkan armada besar hanya untuk menangkap seorang Rayleigh saja. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka itu bisa jadi sia-sia. Mereka harus menyiapkan armada besar hanya untuk menangkap seorang Rayleigh. Namun sama seperti karakter sebelumnya, Rayleigh juga tidak menggunakan buah iblis sebagai kekuatannya. Dia memiliki haki tingkat tinggi sehingga siapa saja yang akan berhadapan dengannya akan sulit untuk menang jika mereka melakukan duel 1 lawan 1. Contohnya saja Admiral Kizaru saat di Arc Sabaody. Mereka bertarung 1 lawan 1 yang pada saat itu Rayleigh melawannya hanya dengan kekuatan fisik dan haki yang dimilikinya. Selain itu, kemampuan berpedangnya juga sangat epik. Maka tak heran jika Rayleigh ini merupakan karakter kuat setelah kaptennya Goldie Roger, dan mereka tidak sama sekali memakan buah iblis apapun sebagai sumber kekuatan utama mereka. Selain itu, dia juga yang telah melatih haki Luffy sebelum time skip.
Nah baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 10 karakter kuat yang tanpa memakan buah iblis. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Sebenarnya masih banyak karakter kuat lainnya yang tidak menggunakan buah iblis dan hanya menggunakan kekuatan fisik dan hakinya. Namun kami hanya bisa menyerangkum itu saja. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.